Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin pemain cadangan. Katanya disuruh senior, ya sudah saya ikut aja. Bapak-bapak, ada ibu, bapak ibu, teman-teman semua. Saya juga tidak tahu apa yang akan saya sampaikan karena ini dadakan. Tapi mungkin saya akan mulai dari penjelasan Mas Rumadi mengenai bagaimana mengimajinasikan ekonomi politik di masa depan. Ketika Mas Rumadi mengatakan 3 institusi gigantik, yaitu state, market, and civil society, saya teringat teorinya John Gaventa yang dia mengatakan sebetulnya demokrasi itu akan baik atau masyarakat akan baik kalau terjadi keseimbangan hubungan di antara 3 institusi gigantik ini. Yang pertama adalah tadi state, negara, yang kedua adalah civil society, dan yang ketiga adalah market. Kita tahu market cenderung yang dilihat adalah soal keuntungan, kemudian masyarakat sipil di mana NU bagian di dalamnya tentu adalah soal kepentingan-kepentingan sosial, politik keagamaan, dan yang ketiga adalah negara, ya. Nah, seingat saya teori ini mengatakan kalau hubungannya tidak seimbang, maka akan terjadi, katakanlah dalam bahasa sekarang itu disrupsi atau masalah-masalah. Misalnya kalau negaranya makin terlalu kuat sementara masyarakat sipilnya lemah, kita tahu yang terjadi adalah seperti di masa Orde Baru, otoritarianisme. Lalu kalau marketnya terlalu powerful atau terlalu kuat, apa yang terjadi? Ya liberalisasi di mana-mana. Jadi negara juga menjadi tidak berdaya. Tapi kalau civil society-nya terlalu kuat, barbarianisme gitu ya. Nah, karena itu dia mengatakan sebaiknya hubungan yang situasi yang seimbang ini harus didorong agar masyarakat menjadi lebih baik. Nah, menurut saya, imajinasi saya ke depan adalah bagaimana NU sebagai kekuatan penting itu mampu mampu berkontribusi terhadap keseimbangan hubungan di antara ketiga institusi gigantik ini. Dan sebetulnya mungkin karena ini teorinya lama, tapi mungkin kalau yang sekarang kita bisa mengatakan ada satu kekuatan baru, yaitu media, termasuk media sosial. Jadi ada 4 kekuatan kekuatan besar tersebut. Nah, tantangannya sekarang adalah tadi betul sekali itu Mas Rumadi mengatakan bahwa fenomena hubungan di antara ketiga institusi besar ini itu tidak lagi seperti terjadi pada masa-masa lalu, terutama di masa Orde Baru, ya, di mana antara civil society itu vis-a-vis dengan negara. Sekarang sebetulnya yang terjadi adalah bagaimana masing-masing institusi itu saling bekerja sama untuk tidak mengatakan saling mengkooptasi gitu. Dan saya kira kalau kita lihat sekarang institusi-institusi besar keagamaan seperti NU, Muhammadiyah itu berada dalam situasi semacam itu, di mana negara sebetulnya juga membutuhkan institusi keagamaan untuk mengelola hubungan sosial politik gitu. Bahkan waktu pengalaman saya berkunjung ke Denmark waktu itu, mereka sebetulnya merasakan kesulitan bagaimana pemerintah itu bisa menjangkau masyarakat. Karena ketika mereka langsung menjangkau masyarakat, terutama institusi keagamaan, itu artinya dia intervensi terhadap urusan-urusan komunitas masyarakat. Karena itu mereka membutuhkan jembatan. Apa itu jembatannya? Adalah organisasi masyarakat sipil. Karena itu sekarang berkembang sekali usaha-usaha negara atau pemerintah untuk bekerja sama, tanda kutip, atau berinteraksi dengan masyarakat melalui organisasi masyarakat sipil. Nah, tantangannya kemudian adalah sebagian ahli mengatakan kalau ini terjadi, maka salah satu tantangannya adalah instrumentalisasi. Jadi menjadikan
civil society itu sebagai alat aja. Dan ini saya kira salah satu kritik terbesar sebagian pihak terhadap NU yang dianggap terlalu dekat dengan negara, gitu ya. Bahkan ada satu tesis, saya lupa siapa yang menulis, tapi menurut saya menarik. Mengapa fenomena seperti FPI dan aksi-aksi jalanan itu menjadi berkembang? Karena menurut si penulis ini, karena organisasi yang lebih terlembaga dengan jamaah yang lebih besar seperti NU dan Muhammadiyah tidak bisa melakukan hal yang sama karena berbagai kepentingan, berbagai pertimbangan-pertimbangan. NU punya ratusan bahkan ribuan institusi-institusi di bawahnya, begitupun juga Muhammadiyah, sehingga tidak mungkin melakukan model-model interaksi yang sangat konfrontatif. Nah, situasi ini kemudian disediakan oleh organisasi-organisasi ekstraparlementer ini. Karena itu dia menjadi lebih berkembang. Jadi poin saya adalah dalam upaya untuk mendorong NU berkontribusi dalam membangun keseimbangan hubungan di antara negara, civil society dan pasar ini, penting sekali untuk tetap memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Apa itu? Saya kira sumber daya kultural dan katakanlah identitas sebetulnya. Tadi Mas Rumadi mengatakan soal isu-isu dehumanisasi. Dan kalau kita bayangkan 10-20 tahun ke depan, maka saya mengasumsikan yang akan terjadi adalah pertarungan atau perdebatan etik moral, misalnya soal AI dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, siapa organisasi yang memiliki kekuatan dalam soal etika dan moral? Dan saya kira organisasi keagamaan menjadi bagian yang sangat penting. Apalagi saya ingin mengatakan bahwa kalau kita melihat kecenderungan, saya menyebutnya sebagai agamaisasi atau religionisasi, itu sekarang ini Indonesia itu menjadi masyarakat yang sangat religius. Kalau kita baca surveinya Pew Research Center yang berbasis di Amerika, mengatakan bahwa Indonesia itu negara paling religius di Indonesia, dengan salah satu pertanyaannya kepada responden begini, apakah Anda merasa bahwa Tuhan itu penting dan berdampak bagi hidup Anda? Hampir lebih dari 96% respon di Indonesia itu mengatakan iya. Dan itu lalu kemudian disebut sebagai bahwa orang Indonesia itu sangat religius. Dan salah satu isu agama adalah soal etik dan moral. Nah, karena itu menurut saya penting sekali NU juga tetap mengembangkan gagasan-gagasan politik moral yang ini menjadi penting di masa depan, gitu ya. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kemudian NU merespon corak politik atau kekuatan politik atau kekuatan yang ada di NU sendiri. Dulu Gus Dur pernah mengatakan bahwa di NU itu ada 3 kekuatan yang penting kalau mau melakukan perubahan. Tentu mungkin sekarang bisa berubah ya institusinya. Yang pertama Gus Dur mengatakan adalah kiai-kiai fikih, itu satu kelompok kekuatan di NU. Yang kedua kata Gus Dur adalah politisi, dan yang ketiga adalah kelompok-kelompok aktivis NGO seperti Mas Rum. Negara sekarang. Makuhan yang NGO. Pura-pura. Nah, kata Gus Dur mengatakan kalau kita mau mendinamisir NU agar menjadi kekuatan yang dinamis, maka perlu melakukan dinamisasi antara 3 kelompok ini. Nah, mungkin sekarang adalah saya kira kelompok milenial atau anak-anak muda menjadi sangat penting. Nah, karena itu menurut saya sikap politik NU di dalam pedoman berpolitik NU 9 itu ya, 9 pedoman politik NU itu menjadi poin yang sangat penting, apalagi di dalamnya saya baca di poin keempat itu menjelaskan bahwa politik NU itu berbasis moral dan etika. Jadi saya kira salah satu
kekuatan yang sangat penting. Dan yang terakhir sebetulnya ini juga salah satu kekhawatiran saya atau kecemasan saya mengenai fenomena NU di sekarang ini. Apakah betul NU strukturnya ya itu sedang mengalami apa yang saya sebut sebagai birokratisasi, sehingga kalau NU mengalami birokratisasi maka upaya-upaya yang lebih tanda kutip inovatif kemudian agak liar itu mungkin tidak tertangkap di lapangan. Dulu kita mengenal ada pro kontra antara gerakan kultural dan gerakan struktural ya, NU kultural dan NU struktural. Nah, saya merasa ini sesuatu yang sangat penting yang perlu kita jawab. Kita tahu kalau pengurus NU itu sebagian menjadi ASN Kemenak atau apa gitu ya, dan belum lagi hubungannya dengan pemerintah daerah. Nah, pertanyaannya dalam situasi macam ini apakah NU bisa menjadi kekuatan civil society yang powerful dan kritis? Dan saya kira saya mau mengakhiri komentar saya atau respon saya terhadap isu ini di sini, dan kita bisa berpikir bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang sekarang ini kita hadapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.